Ananda kami yang kami sayangi, putra putri terbaik Kabupaten Deli Serdang, ibu-ibu, bapak-bapak, wali murid. Ini jumlah siswanya berapa orang? 150 lebih. 150 lebih, Pak. 150. Yang sekolah di satu sekolah ini, Pak. Belum sekolah sebelah. Masih satu sekolah aja ini 150. Iya. Di sekolah yang sama. Di sekolah yang sama ini ya, Pak. Sebelah yang 150 ini satu sekolah. Iya, di sekolah yang sebelah 40 orang. Sebelah juga kena ditutup juga. Iya, Pak. Tutup semua, Pak. Semua, Pak. Gitu semua SK guru, Pak. Ya, izin Ibu, kalau sekolahnya Ibu yang berapa orang nih? Siswa yang 40 orang? Enggak, yang 150. Di 150, Pak. Nah, kalau sekolahnya nggak mau di grouping, muridnya tambah lagi 100. Seluruh warga yang ada di sekitar suruh masukkan anaknya. Bangunan rusak, Pak. Bangunan sekolah itu rusak, Pak. Nggak layak. Saya nggak tahu itu Pak. Enggak. Kalau ini cantik, Pak, mungkin ramai, Pak. Enggak. Jadi gini, Pak. Kita diskusi ya. Bapak warga masyarakat di sana kan? Bukan warga dari mana-mana kan? Kalau sekolahnya nggak mau di grouping, muridnya tambah 100 lagi. Karena alasannya itu nanti, Bu. Kami membangun berdasarkan jumlah siswa dan penerima manfaat. Kalau manfaatnya yang menerima gedung itu hanya sebatas beberapa orang, sementara di sisi sebelahnya lagi ada sekolah yang milik pemerintah juga, maka kami prioritaskan ke anak murid yang banyak. Makanya biaya operasional sekolah itu cukup tinggi. Bagaimana mengefisiensi dan efektifkan demi adik-adik anak-anak didik kita agar kualitas pendidikannya terjamin, maka kami gabungkan. Itu skenario Bu. Nah, kalau siswanya tambah, berarti sekolah itu dibutuhkan oleh masyarakat. Kami pastikan sekolah itu akan berjalan sampai tahun yang akan datang. Nah, itu untuk partisipasinya ibu-ibu. Mohon masyarakat ya sekolahkan anaknya di situ. Dia memang di situ, Pak, sekolah anak-anaknya. Masyarakat di situ memang. Jadi di situ, tadi diskusi Ibu 3 kilo. 3,5 kilo kalau pemindahannya, Pak. Ibu tinggal alamatnya di mana? Jadi desa sekolah, Pak. Desa sekolah itu Bu, jumlah penduduknya saya hafal, cuma 20 rumah. Iya, tapi kan tidak satu saja dari satu rumah tangga itu tidak satu anaknya, Pak. Seperti saya 2, Bu, anak saya sekolah di situ. izin. Mana KTP Bu? Ada? Saya nggak bawa KTP. Nah, jadi Bu di gang jalan sekolah tuh Bu, rumahnya cuma 20 rumah. Iya Bu ya. KTP-nya orang di situ rumah saya, Pak. Iya Bu ya, makanya saya bilang tadi Bu ya, kalau sekolahnya mau bertahan, anak-anak yang ada satu kampung itu suruh sekolah di situ Bu. Sehingga secara teori sekolah itu kan ada di Supri, Bu. Kami hanya pelaksana, semua itu menjalankan ada rodanya. Bagaimana sekolah itu bisa bertahan apabila masyarakat masih membutuhkan sekolah? Nah, kalau masih membutuhkan sekolah dengan jumlah guru, pengelolaan dan sebagainya, siswanya ditambah. Setahu saya, data terkini yang sampai sama saya, itu sekolah yang dimiliki oleh pemerintahan Kabupaten Deli Serdang cuma 1 yang ada di situ. 2 sekolah itu lagi punya swasta. Ya, yang negeri itu punya Pemkab Deli Serdang. Karena Yang mana? Negeri ya pemerintah. Yang Nah. mana negeri itu SD yang mana itu, Pak? Ya, Ibu ini SD berapa? Yang 78. Jadi 10, 17, 18. Di situ ada 2 oh sekolah. ya, Yang mana saya wilayah paham. pemerintah, Saya paham. Pak? Berarti ada 3 nomor SD. Nah, jadi berarti gini Bu, itu 3 SD itu mau digabungkan jadi 1 SD. Harusnya, Pak. Tapi ini dipindahkan ke laut. Itu yang kami mohon selama ini. 93 itu. Oke, ini mungkin biar Pak Inspektor yang bicara. Ini Pak Inspektor. Sini, Pak. Mohon izin Pak Gubernur, Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak, cerita ini regrouping ini bukan baru Bu. Dari tahun 2015. Jadi yang di regrouping itu ada 75 sekolah Bu. Ada 75 sekolah, bukan sekolah yang di dalam masjid. Awalnya memang ada 3 sekolah, benar Bu. Tapi hasil pengkajian itu kita pindahkan yang dekat Citraland, bukan di Lodendang. Karena mengingat sekolahnya itu sudah tidak layak. Sekolahnya banjir nggak Bu sekarang Bu? Itu dalam waktu itu banjir. Saya pernah ke situ. Saya pernah ke situ. Bu,
kami banjir itu banjir sekolah. Ya, banjir kan? Pembangunan semakin tinggi jadi sekolah. Mohon izin Bu, gini Bu, kita melihat SPM Bu. Di pemerintahnya ada SPM, standar pelayanan minimal. Itu sekolah sudah di bawah SPM semua. Nanti anak-anak ibu kasihan di saat zonasi loh Bu. Nanti anak ibu di zonasi masuk SMP, anak ibu susah loh Bu. Itu berbatasan langsung dengan Kota Medan. Yang sudah kebanyakan yang sekolah situ warga Kota Medan. Warga Kota Medan nggak ada yang banyak sekolah? Dan di Ya, Bu. sebelahnya Bu, saya punya datanya semua Bu. Saya ikut timnya. Nanti kita kaji lagi di Deli Serdang. Pak Gubernur sudah terima, dengan adanya Pak Gubernur nanti kita bahas lebih matang di Kabupaten Deli Serdang. Nanti kita bahas, jadi apa tidaknya kita pindahkan, nanti kita bahas dengan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati dan Dinas Pendidikan. Kami yang pasti Bupati tidak akan mungkin menelantarkan anak-anak ini Bu. Tidak akan mungkin Bu, yakinlah Ibu. Ya, tapi permohonan kami Pak janganlah dipindahkan begitu jauh dari sekolah. Ini Bu, kita berpemerintahan ini Bu, ada ajas efisien dan efektif Bu. Nggak mungkin lah Bu, lebih banyak gurunya pada siswanya Bu. Sekarang guru-gurunya di situ juga pada minta pindah Bu. Nanti kalau anak-anak ibu di situ nggak ada yang ngajar, nggak mungkin Pak Wagub dan saya yang ngajar. siapa minta pindah Pak? Guru-gurunya pada minta pindah. Karena diancam guru, makanya nggak dikasih tahu SK-nya udah. Nanti bilang sama gurunya saya pengen ngancam, laporkan inspektorat ya. Ini aja Bu ya. Bu, Pak Wabub dan saya menjamin nanti kita jadwal di Deli Serdang ya. Tapi jangan bawa anak-anak ya Bu ya. Jangan bawa anak-anak, nanti kita jadwal jumpa di Deli Serdang dengan Pak Bupati, Pak Wabub, saya dan Kepala Dinas Pendidikan. Sepakat Bu? Tunggu dulu Pak, yang kami Enggak, minta sebentar dulu ya. Saya tanya, tunggu ya. Di situ sekarang ada berapa sekolah, Pak? 3 Pak. 3. Pertama SD 10, 17, 78. 10, 17, 78. SD 10. Ini yang sekarang datang 78. Ya, Mas. 93. Hah? 2 sekolah nih Pak Gubernur. Ini 2 sekolah. Pak. 2 sekolah totalnya muridnya berapa, Pak? 120 tinggal itu. Kalau 3-3-nya? 150 Pak. 120 ke 150. Kalau 2 sekolah. 3-3-nya digabung berapa? Tetap segitu Pak. Kalau yang satu memang Yang satu sudah ditutup Pak Gubernur tahun lalu Pak. Tes. Oh, berarti 2 sekolah pindah. Masih berfungsi Pak. Yang masih berfungsi. Di sebelahnya ada juga. Ada. Negeri juga. Yang 78 ini Pak, dekat Pajak Aksara itu yang 150 muridnya. Yang di 93 itu 40 murid. Tapi yang kami mohon kepada Bapak Bupati waktu kami pergi ke sana, DPRD sama dinas, kalaupun di grouping sekolah ini kami setuju, tapi disatukan di ke 78.